Tapi bunga-bunga indah di sepanjang jalan kejahatan itu indah karena disiram dengan darah. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang diucapkan oleh Shiori Yomiuri pada episode 5 menit 18 pada anime tersebut. Pada ungkapan tersebut memuat di dalamnya sebuah ungkapan yang trik, yaitu bagaimana hubungan aksiologis tentang keindahan dan nilai kebenaran yang diandaikannya dengan mengatakan kalau justru penilaian indah dan benar tersebutlah dibangun berdasarkan nilai-nilai yang tidak indah, yang dalam konteks ungkapan tersebut diaporismekannya dengan ungkapan disiram dengan darah. Pada dasarnya, kita selalu memandang hal indah itu dibangun dengan sesuatu yang indah juga. Namun, kontras dengan keyakinan umum tersebut, ungkapan Yomiuri tersebut menentangnya, dan disinilah kita akan membahas bagaimana ungkapan Yomiuri tersebut dapat dibenarkan. Dari sini, saya akan mengangkat sebuah pembahasan yang Nietzsche sampaikan tentang moralitas tuan dan budak. Moralitas tuan berarti segala sesuatu keyakinan atau kepercayaan dari seorang tuan yang menempatkan dirinya pada posisi menguntungkan, dalam bahasa kasarnya menindas, yang dengan keyakinan itulah seorang tuan tersebut mendapatkan kuasa dan keberlimpahan dalam hidupnya untuk menunjang kehidupan enak dan bahagia yang ia jalani. Sedangkan untuk moralitas budak berarti segala sesuatu keyakinan atau kepercayaan dari seorang budak yang menempatkannya pada posisi kehidupan yang menyuramkan, dalam bahasa kasarnya ditindas, yang dengan keyakinan itulah seorang budak mendapatkan kehidupan yang buruk dan pengeksploitasian diri dari seorang majikannya yang membuatnya hidup tidak bebas dan sengsara. Lebih lanjut, moralitas tuan ini mewakili moralitas baik dan buruk, yang berarti segala tindakan yang akan ia lakukan selalu dinilai tentang apakah tindakan tersebut dapat mempertahankan kehidupan bahagia dan keberlimpahan yang mereka miliki. Oleh karena itu, moralitasnya memuat kata baik dan buruk, yang mana konotasi buruk ini bersifat preventif atau antisipasi agar seorang tuan tersebut dapat mendisiplinkan dirinya untuk tidak terjatuh pada perilaku buruk tersebut. Sebaliknya, moralitas budak itu mewakili moralitas baik dan jahat. Berbeda sebelumnya dengan moralitas tuan yang mengangkat nilai moral berupa baik dan buruk, di mana konotasi jahat ini berarti bentuk kelemahan diri dan pencarian hiburan untuk membenarkan segala hal buruk yang dimiliki oleh seorang budak tersebut. Maka, nilai apapun yang membuat seorang tuan dapat menempatkan dirinya pada posisi kehidupan makmur dan bahagia akan dinilai oleh seorang budak sebagai nilai yang jahat, yaitu sebuah nilai yang menindas orang-orang yang lemah seperti budak tersebut. Berarti, dengan kata lain, si budak mengamini kalau tindakan yang dapat membebaskan dirinya dari menjadi budak menuju kehidupan yang makmur dan keberlimpahan seperti halnya seorang tuan itu sebagai tindakan yang murni jahat, karena tindakan seorang tuan tersebut menindas orang-orang lemah seperti budak tersebut. Dalam hal ini, Nietzsche berpikir, apa yang membuat seorang budak mengatakan tindakan pembebasan dirinya dari kesengsaraan menjadi budak menuju kehidupan bahagia bagikan seorang tuan itu menjadi jahat? Nietzsche menjawab kalau itu disebabkan oleh perasaan malas yang dirasakan oleh budak tersebut, yang membuatnya malas untuk berusaha dan berjuang untuk merubah kehidupannya. Dalam hal ini, berarti juga seorang budak mengatakan kalau sesuatu itu jahat, bukan berarti sesuatu itu benar-benar jahat secara tatanan sosial dan nilai universal. Namun, secara sederhana mengatakan kalau nilai jahat yang disampaikan oleh budak tersebut didasarkan pada dasar kejahatan itu sendiri, yang menempatkan diri orang yang mengatakan jahat tersebut pada posisi jahat yang sama seperti apa yang ia yakini. Maksudnya adalah, seorang budak tersebut mengatakan kalau tindakan jahat yang dilakukan oleh seorang tuan itu berarti jahat dalam sudut pandang orang yang lemah, yang tidak pernah sama sekali mencoba untuk merubah hidupnya dan lebih menyukai sebuah hiburan, yaitu mengatakan kalau dirinya sendiri adalah benar dan orang lain yang bertentangan dengan dirinya itu salah, yang secara tidak langsung mengatakan kehidupan budak yang dihidupi oleh seorang budak tersebut adalah kehidupan yang benar yang harus dijalani oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Namun, dalam hal ini terjadi sebuah paradoks, yaitu di mana budak yang di sisi lain mengatakan kalau nilai moral yang dijalankan oleh seorang tuan itu adalah nilai moral yang jahat, namun
Di sisi lain, si budak tersebut menginginkan kejahatan itu sendiri dengan menempatkan dirinya sebagai pusat dari segala nilai moralitas, yaitu acuan moral kalau segala nilai moral harus didasarkan pada nilai kejahatan yang menciptakan manusia buruk yang lemah dan pemalas layaknya budak yang tidak mau mengubah perspektifnya itu dan malas untuk mengubah gaya hidupnya untuk merubah kehidupan buruk yang selama ini ia jalani. Jika kehidupan si budak itu sudah benar, kenapa ia perlu susah payah untuk menjatuhkan orang lain dan mengatakan kalau orang lain itu salah? Apakah sebongkah emas perlu memvalidasi dirinya itu berharga dan bersusah payah meyakini orang-orang kalau dirinya itu berharga? Justru karena ia sebuah emas, ia tidak perlu susah payah untuk mengatakan dirinya itu berharga, disebabkan dirinya sendiri sedari awal memang sudah berharga, yang tidak memerlukan usaha lagi bagi dirinya untuk memaksa orang lain memvalidasi keberhargaan sebongkah emas tersebut. Jika kita kembalikan pembahasan moralitas tuan dan budak ini pada ungkapan Yomiuri sebelumnya, berarti bunga-bunga yang hidup di jalan yang jahat itu menjadi indah dikarenakan disiram oleh darah, itu menjadi benar. Kata bunga-bunga di sini dapat merepresentasikan manusia itu sendiri, dan jalan kejahatan dapat merepresentasikan moralitas yang diyakini oleh manusia tersebut, yang menempatkannya mendapatkan predikat sebagai orang yang jahat. Dan kata terakhir, yang mengatakan menjadi indah dikarenakan disiram oleh darah, merupakan aforisme dari bagaimana manusia yang moralnya dianggap salah tersebut yang mendapatkan kedudukan dan kehidupan yang mapan dan bahagia itu, dan mendapatkan kehidupan makmurnya itu dengan melakukan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dalam hal ini, orang yang mengatakan manusia bahagia dan makmur tersebut menjadi jahat, itu layaknya seorang budak yang tidak memiliki kehidupan mapan dan bahagia, namun secara serampangan dan semena-mena mengatakan kalau kehidupan sebagai budak yang ditindas itu adalah sebuah kebajikan tertinggi yang seluruh manusia harus mengikuti cara hidup sakit dan tertindas seperti budak tersebut. Hasilnya adalah ungkapan yang Yomiuri sebutkan sebelumnya, kalau kehidupan yang bahagia dan makmur itu memang harus didapatkan dengan susah payah dan kerja keras. Jika ada yang mengatakan itu merupakan sebuah kesalahan, dalam konteks ini menjadi sebuah kejahatan, berarti secara tidak langsung kita membenarkan tindakan pasif dan lemah, serta tindakan pemalas, dan mengatakan tindakan negatif tersebut menjadi sesuatu yang benar. Secara tidak langsung, hal itu mengatakan kalau kehidupan bunga-bunga yang berada di jalan kebenaran itu menjadi indah karena disiram dengan sebuah fitnah dan segelas anggur merah. Artinya adalah yang benar dalam hal ini merupakan moralnya si budak harus memfitnah sebuah moral dari yang berkuasa dan bahagia. Dalam hal ini merupakan moral si tuan, yang dengan itulah si budak dapat menikmati kehidupan buruknya dengan sebotol anggur merah, sambil dengan melihat kalau tidak ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Jikapun ada orang yang seperti itu, maka si budak tersebut siap untuk menjatuhkannya kembali, seperti halnya dirinya. Dan mungkin inilah yang disebut sebagai crab mentality, yang berarti sikap seseorang yang suka menjatuhkan orang lain yang lebih hebat dan superior daripada mereka, disebabkan rasa iri dan dengki yang mereka rasakan, bukan karena diri mereka benar, namun karena mereka iri dan dengkilah yang membuat mereka mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan orang lain. Yang berarti, yang menjadi pondasi kebenaran dari seorang budak di sini adalah perasaan jahat itu sendiri, yaitu perasaan iri dan dengki, bukan moralitas yang dibangun atas pondasi yang benar secara universal, terlepas dari perasaan subjektif yang mengitari subjek tersebut.